Sunan Muria adalah salah satu dari 9 wali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, khususnya di Gunung Muria, Jawa Tengah. Mereka menyebarkan Islam kepada masyarakat Hindu dan Buddha yang kala itu menjadi mayoritas di Pulau Jawa. Kesembilan wali ini memakai cara yang beragam dalam menyebarkan agama Islam agar diterima oleh masyarakat. Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said, merupakan anak dari Sunan Kalijaga melalui pernikahannya dengan Dewi Saro. Dalam menyampaikan dakwahnya, Sunan Muria banyak mengadopsi metode yang digunakan ayahnya dalam menyebarkan ajaran Islam. Namun, beliau lebih memusatkan dakwahnya ke daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Beliau tinggal di Desa Colo, yaitu salah satu desa yang ada di puncak Gunung Muria. Dari nama gunung inilah sebutan Sunan Muria muncul. Selain berdakwah, beliau juga mengajarkan masyarakat setempat keterampilan bercocok tanam, melaut, dan berdagang. Selain mengajarkan Islam di Gunung Muria, beliau memperluas ajarannya ke daerah Tayu, Kudus dan Juwana. Beliau beserta keluarga dan para muridnya dikenal dengan fisik yang sangat kuat. Ini dikarenakan beliau dan para pengikutnya naik turun gunung setinggi 750 meter untuk berdakwah. Sunan Muria lebih menitik beratkan ajarannya kepada rakyat jelata daripada bangsawan. Metode dakwah beliau sering disebut topo ngeli, yang berarti menghanyutkan diri dengan masyarakat, sehingga beliau lebih mudah dalam mengajak masyarakat masuk Islam. Beliau juga mengajarkan kursus keterampilan untuk para nelayan dan pelaut, sehingga ajaran yang berikan mudah diterima oleh masyarakat. Keistimewaan atau karomah Sunan Muria berada pada benda-benda peninggalannya. Di antaranya adalah pelana kuda yang sering digunakan masyarakat sekitar Gunung Muria dalam meminta hujan saat terjadi kekeringan. Ritual memandikan hujan tersebut bernama Guyang Cekat Hak, atau memandikan palana kuda dari komplek Masjid Muria sampai mata air Sendang Rejoso. Di sini pelana kuda dicuci dan kemudian dipercikkan ke warga yang selanjutnya berdoa dan sholat meminta hujan. Ritual diakhiri dengan makan bersama. Sunan Muria meninggalkan beberapa peninggalan yang sampai sekarang masih dianggap keramat oleh sebagian besar masyarakat. Benda-benda tersebut mempunyai mitos sehingga mereka kerap merawatnya dengan sakral. Beberapa benda peninggalan beliau adalah 1. Bulusan dan kayu adem jati. Pada saat Sunan Muria masih hidup, beliau memiliki seekor kura-kura kecil, atau bulus yang dipercaya sebagai jelmaan manusia. Ada juga pohon dengan nama kayu adem jati yang dikeramatkan. Dikabarkan bahwa kedua benda ini pernah hilang dan kembali lagi tepat pada kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. 2. Pohon jati keramat Masin. Pohon ini telah berusia ratusan tahun, hidup sejak zaman Sunan Muria masih ada. Tak seorang pun berani menebangnya karena ditakutkan akan mendapat sial. Masyarakat sekitar percaya bahwa di pohon ini terdapat penunggu yang tidak bisa diganggu. Sunan Muria wafat pada 1551 M. Beliau dimakamkan di Bukit Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Komplek makam Sunan Muria adalah salah satu living movement yang sampai saat ini masih banyak dikunjungi oleh masyarakat. Dalam komplek makam Sunan Muria terdapat 2 bangunan utama, yaitu bangunan makam dan bangunan masjid. Makam Sunan Muria berada di sebelah barat dari bangunan masjid. Bangunan cungkup Sunan Muria memiliki konstruksi kayu berupa atap joglo 2 susun dan atap ditutup dengan sirap. Dinding cungkup berupa tumpukan bata yang dilapisi semen. Selain makam Sunan Muria terdapat makam lain yang berada di dalam cungkup, yaitu makam Dewi Sujinah yang merupakan istri pertama Sunan Muria, dan Dewi Rukaya, anak dari Sunan Muria.
Sampai saat ini, masih banyak peziarah yang datang ke makam Sunan Muria. Meskipun untuk mencapai makam ini mereka harus menaiki anak tangga yang tinggi, namun tak menyurutkan jumlah peziarah yang datang setiap tahunnya.